Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Apriandi, mahasiswa PPG Prajabatan Fisika 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik 4 UBD, yaitu panduan penilaian unjuk kerja pada UBD, yakni menjelaskan. Nah, saya sendiri merupakan anggota dari kelompok 1 dengan teman saya Elsa, Esti, dan Leni. Nah, sedangkan saya adalah Ferry Apriandi. Kemudian saya slideshow. Jadi dari menjelaskan ini, pada topik sebelumnya kan kita tahu bahwa siswa bisa menjelaskan apabila telah melalui generalisasi atau prinsip, dia dapat membuat generalisasi. Kemudian siswa dapat memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, lalu bisa memberikan contoh atau ilustrasi. Nah, lebih detailnya ke rubrik penilaian, terdiri dari 5 kriteria, yaitu ada akurat, koheren, dibenarkan atau justified, sistematik, dan prediktif. Nah, untuk rubrik penilaian menjelaskan akurat, yaitu peserta didik bisa menjelaskan materi sesuai dengan literatur dan tepat seperti itu. Lalu koheren, peserta didik dapat menjelaskan serta mengaitkan dengan konsep materi secara berkesinambungan. Artinya, peserta didik menjelaskan suatu konsep dari konsep sebelumnya. Lalu dibenarkan atau justified, peserta didik dapat membuktikan pengetahuan yang dimiliki dengan argumentasi. Diharapkan peserta didik bisa berpendapat atau mengembangkan ilmu pengetahuan dari literaturnya seperti itu. Lalu sistematis, peserta didik dapat menjelaskan suatu konsep yang dipelajari dengan berurutan, sistematik. Prediktif, peserta didik dapat memperkirakan konsep yang baru dengan mengaitkan konsep sebelumnya. Jadi bisa membuat hipotesis. Nah, ini dia detail rubrik penilaiannya dari setiap kriteria. Untuk akurat, tidak dapat menjelaskan sama sekali satu. Jadi ini pendapat skor yang digunakan adalah skala Likert sampai 4, 1 sampai 4. Di sini walaupun siswa tidak dapat menjelaskan karena sudah berani maju untuk presentasi, didapatkan skor 1, jadi ada penghargaannya. Nah, apabila penjelasannya sesuai dengan literatur, maka mendapatkan skor maksimal 4. Contoh dalam pembelajaran fisikanya secara spesifik adalah peserta didik dapat menjelaskan bunyi hukum Pascal dengan jelas dan tepat. Jadi bisa menghubungkan dengan tekanan pada ruang tertutup. Lalu kriteria atau kriteria koheren. Untuk koheren di sini kan penjelasannya harus berkesinambungan. Jadi dari 1 sampai 4 di sini jelas keterangannya. Untuk contoh dalam pembelajaran fisika, peserta didik dapat menjelaskan tekanan pada pipa tertutup dengan menghubungkan hukum Pascal dengan baik. Jadi dengan mengetahui bunyi hukum Pascal, diharapkan peserta didik bisa menguraikan besaran terkait dan menguraikannya ke dalam bentuk persamaan gaya per luas penampang, yang F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Lalu kriteria justified atau dibenarkan, di sini siswa mampu berargumentasi dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan dengan baik dan sesuai konsep untuk nilai yang maksimal skor 4. Nah, contoh dalam pembelajarannya adalah peserta didik dapat berargumen penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari hukum Pascal dengan baik. Jadi banyak sekali penerapan dari hukum Pascal. Nah, salah satunya peserta didik bisa menjelaskan mengenai dongkrak. Nah, dongkrak hidrolik ini kan bisa digunakan untuk mengangkat mobil apabila ingin mengganti bannya, dan sangat bermanfaat ya apabila ada gangguan di jalan seperti ban bocor. Lalu kriteria selanjutnya sistematis. Nah, sistematis di sini kan berarti berhubungan, keterkaitan, terus berurutan gitu ya. Contoh dalam pembelajaran fisikanya, jadi peserta didik dapat menjelaskan GLBB setelah mempelajari GLB dengan baik. Nah, di sini pada bab gerak lurus, jadi diharapkan sebelum ke GLBB, ya peserta didik paham dulu GLB, sehingga dari GLB dengan GLBB terdapat benang merah yang saling berhubungan seperti itu. Lalu kriteria prediktif. Nah, di sini siswa dapat menjelaskan atau bisa memperkirakan konsep yang baru gitu ya, membuat hipotesa dengan baik. Contohnya dalam pembelajaran fisika, peserta didik dapat berhipotesa mengenai sifat bayangan yang dibentuk oleh mikroskop. Jadi misalkan dalam alat optik, setelah mempelajari mikroskop dan lensa-lensanya, peserta didik bisa membuat hipotesa atau memprediksikan apa sih sifat bayangan yang terbentuk dari alat mikroskop ini, seperti itu. Nah, dari nilai-nilai tadi, dari skor tadi, dikonversikan ke nilai ya. Jadi mengubah skor ke nilai, jumlah skor yang diperoleh maksimum itu 20. Kalau dapat maksimal berarti 20 bagi 20 kali 100, nilai maksimalnya 100. Untuk pedoman penskoran atau konversi nilainya bisa menggunakan ini dari literatur Kemdikbud, atau jika menyesuaikan di Jakarta, untuk KKM 75 bisa C itu di rentang nilai 75. Nah, dan seterusnya kalau lebih baik B, dan yang terbaik itu skalanya yaitu nilai A.
Ya demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.